Oke guys, balik lagi nih sama nikmatin aja. Jangan lupa tonton sampai akhir karena yang berakhir biarlah hubungan kalian. Check it out. Kisah ini menceritakan film yang diadaptasi dari kisah nyata tentang seorang anak yang terlahir jenius dalam permainan catur. Dia belajar dengan cara sekali lihat dan diajari oleh dua orang guru, yaitu seseorang dari klub catur dan seseorang pengangguran yang suka bermain di taman hingga anak ini meraih gelar master catur. Yang akan saya ceritakan kali ini judulnya adalah Searching for Baby Visor. Semoga alur cerita film ini bisa diambil hikmahnya. Gak tunggu lama-lama nih, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama si Janu. Janu tinggal bersama kedua orang tuanya, seorang ayah bernama Ferry dan ibunya bernama Nita. Waktu itu Janu baru saja berulang tahun yang ke-7. Ayahnya memberikannya sebuah tangan besbak karena Janu memang sering bermain bersama teman-temannya. Suatu hari di taman, ketika bermain petak umpet dengan teman-temannya, Janu yang lagi bersembunyi gak sengaja nih melihat kumpulan orang-orang yang sedang bermain catur. Entah mengapa nih, si Janu ini jadi tertarik gitu dengan bentuk bidang catur yang bermacam-macam. Suatu hari ketika pulang sekolah, Nita menjemputnya dan mengajaknya untuk makan pizza. Namun Janu malah mengajak Nita untuk menonton orang-orang yang bermain catur di taman. Nita juga gak nyangka nih apa yang membuat Janu mau datang ke tempat ini. Dimana di sana itu banyak orang taruhan main catur walaupun ada papan larangan berjudi di sana. Karena menilai tempat ini gak bagus nih untuk anak-anak, Nita langsung mengajak si Janu untuk pergi. Namun Janu tetap di sana untuk menonton pertandingan dari dekat. Dimana di sana ada seorang grandmaster catur yang bernama si Imron. Dia juga lagi bermain. Janu pun memperhatikan permainan tersebut dengan seksama. Ketika di rumah dengan mainannya, Janu pun membuat bidak caturnya sendiri. Kelihatannya Janu mulai tertarik nih dengan catur. Di hari yang lain, Janu kembali lagi nih mengajak si Nita untuk menemaninya. Kali ini dia bermain catur melawan orang tua mantan pecatur profesional yang meminta bayaran jika ingin bermain bersamanya. Nita pun memperhatikan Janu bermain. Sebenarnya dia itu agak kaget gitu, karena baik dirinya dan Ferry gak pernah mengajari Janu tentang catur. Namun di pertandingan itu si Janu kalah, mungkin karena pemula. Namun mereka gak sadar nih, ternyata ada seorang pria bernama Vikam yang sedang memperhatikan gaya permainannya si Janu. Vikam pun bertanya nih nama si Janu dan menulisnya di koran. Dia itu sangat yakin kalau Janu akan terkenal seperti Bobby Fischer karena Janu menggunakan kombinasi untuk menyerang. Bobby Fischer adalah seorang grandmaster termuda yang pernah merebut gelar juara dunia di tahun 1958. Ketika umur 6 tahun, Bobby udah menunjukkan bakatnya. Awalnya dia sering bermain nih dengan saudaranya. Namun karena menang terus, si Bobby akhirnya bermain melawan dirinya sendiri nih dengan sama kerasnya. Di umur 14 tahun, Bobby berhasil mengalahkan semua pemain terkuat nasional seorang diri dan menjadi champion termuda sepanjang sejarah. Ketika remaja, dia berhasil mengalahkan pecatur Rusia dan menjadi kebanggaan Amerika. Namun ketika di puncak karirnya, Bobby Fischer malah menghilang, kayak HTS kamu gitu. Setelahnya, mereka tiga pun pergi ke stadion baseball tempat si Ferry bekerja sebagai penulis berita olahraga. Nita menyampaikan pada Ferry kalau tadi dia menemani si Janu bermain catur di taman dan Nita gak tahu dari siapa nih si Janu tahu bermain catur. Ketika hari libur di rumah, Ferry mengajak Janu untuk bermain catur bersama. Ferry penasaran nih dengan cerita istrinya yang kemarin dan alhasil anak dan ayah ini bermain catur. Awalnya Ferry bermain untuk menguji kemampuan si Janu, tapi Janu pun kalah nih dari si Ferry. Ketika itu Ferry mengatakan kalau Janu membiarkan Ferry menang karena dia gak mau mengalahkan ayahnya. Sama halnya dengan pria tua di taman kemarin. Mendengarkan hal itu, Ferry meminta tanding ulang. Ferry gak mau Janu mengalah karena itu namanya enggal sportif. Janu pun kembali nih ke kursinya dan kali ini Ferry bisa merasakan kalau Janu dalam mode yang serius. Pertandingan kali ini berbeda nih dengan pertandingan pertama. Malahan Janu bermain sambil melakukan aktivitas lainnya nih karena si Ferry kelamaan berpikir kalah sama anak gitu. Ferry terperangkap dengan permainannya kali ini. Bahkan Janu mengalahkannya sambil mandi tanpa melihat papan caturnya lagi. Sebagai ayah yang baik, Ferry pun tahu nih dia harus mengarahkan bakatnya si Janu kemana. Jadi suatu hari mereka pergi ke pusat olahraga di kota untuk bertemu dengan seorang pria yang bernama Bruce di klub catur. Ferry ingin
ingin Bruce menjadi guru untuk Janu. Namun Bruce menolak nih karena dia udah gak lagi mengajarkan catur. Karena gak bisa memaksa Bruce, akhirnya Ferry pun berencana untuk mengajak si Janu pulang. Namun Janu yang kebetulan lagi bermain dengan salah satu pria dewasa gitu, sambil menunggu Ferry berurusan dengan Bruce, gak disangka nih pertandingan itu berjalan sengit. Bahkan hal itu menarik perhatian Bruce. Dari suaranya saja, Bruce tahu nih kalau Janu membuat repot lawan mainnya. Padahal dia itu bocil loh. Setelahnya Janu bermain nih dengan si Vikam di taman. Kita sebutnya V ya biar gak ribet. Tentu aja nih pertandingan itu menjadi pusat perhatian. Gak disangka nih Bruce mengikuti si Janu yang lagi bermain. Ferry tahu Bruce sudah menyesal menolaknya tadi. Oleh orang-orang di taman, Janu sudah mendapatkan julukan sebagai Young Fighter. Ketika akan beranjak tidur, Janu meminta izin nih pada ayahnya untuk membiarkan si Vikam tidur di kasur atas. Karena Janu pikir Vikam itu tidur di taman. Ibunya pun langsung nih bangga gitu dengan kebaikan hati seorang anaknya. Di tempat yang berbeda, Ferry diundang nih oleh Bruce untuk melihat turnamen catur. Di tempat ini semua orang dengan bakat terkuat berkumpul. Contohnya si Joel Benjamin, mantan juara Amerika. Lalu ada pria bernama Roman nih yang 2 kali juara Amerika. Kemudian juga ada Asa Hoffman yang ikut 200 turnamen dalam setahun dan berhasil memenangkan ribuan dolar. Tujuan Bruce mengundang si Ferry adalah untuk membicarakan perihal si Janu. Bruce mengatakan nih ada orang yang iseng main catur, ada juga yang menekuninya seperti sains. Namun catur bukanlah keduanya. Catur adalah seni. Di ruangan ini banyak orang hebat yang berkumpul dan ingin bermain seperti Bobby Fischer. Namun mereka semua hanyalah peniru. Bruce mengatakan titisan Bobby Fischer yang sebenarnya sekarang lagi tidur di rumahnya si Ferry. Ferry pun kaget karena Janu lebih dari apa yang dia pikirkan. Suatu hari, Ferry membawa Bruce ke rumah untuk bertemu dengan Janu. Bruce pun melihat isi kamar Janu yang memperlihatkan nih bahwa Janu memang tertarik dengan permainan-permainan yang melibatkan otak. Gak heran nih kalau Janu adalah seorang pemikir yang jenius. Bruce pun kemudian mengajak Janu bermain salah satu permainannya. Mereka pun menghabiskan waktu hingga malam hari. Bruce kemudian pergi nih setelah Ferry membayarnya. Dia akan kembali mengajar Janu Sabtu depan. Jadi setiap Sabtu Janu akan berlatih catur. Waktu itu Bruce mengajari Janu untuk memecahkan masalah tanpa menggerakkan bidaknya. Setelahnya Bruce memperlihatkan sebuah sertifikat master catur yang kosong, belum ada namanya. Dia memperlihatkan nih pada Janu jika ingin menjadi master dia harus mengumpulkan poin. Dan apa yang Janu lakukan tadi adalah salah satu contohnya. Bruce ingin Janu berusaha lebih keras lagi nih untuk mengumpulkan poin master darinya. Suatu hari Bruce memberitahu nih perkembangan Janu pada Ferry dan istrinya. Bruce agak sulit mengajari Janu karena Janu selalu bertanya tentang strategi yang dilarang oleh si Bruce, yang mana Janu selalu melakukannya ketika bermain di taman. Bruce mau nih mengajari just positioning. Apa yang orang-orang lakukan di taman hanya bagus untuk speed chess dan hanya dipergunakan untuk mengintimidasi lawan. Jadi Bruce tuh ingin nih si Ferry melarang si Janu bermain catur di taman. Namun Nita itu gak setuju nih karena itu akan membuat si Janu sedih. Singkat cerita, Janu pun ikut nih dalam turnamen catur untuk anak-anak SD. Ketika itu para orang tua membuat jalannya turnamen menjadi kacau karena ada yang memberi kode pada anaknya atau semacamnya. Curang sih gitu. Untungnya panitia langsung nih mengurung para orang tua di ruang ganti sehingga anak-anak jadi enjoy di turnamen ini. Singkatnya, Janu melibas lawan-lawannya nih hingga menuju ke babak final. Jalannya pertandingan waktu itu menggunakan rantai informasi sehingga para orang tua bisa mengikuti pertandingan. Akhirnya turnamen pun berakhir dan Janu berhasil membawa pulang piala pertamanya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Janu tertidur sangat pulas. Mulai hari itu sambil masih didampingi oleh si Bruce, Janu ikut dalam turnamen-turnamen untuk menaikkan peringkatnya. Dia berangkat nih ke kota-kota besar dan selalu menang. Bahkan Vikam sebagai temannya pun bangga atas pencapaian si Janu. Setelah turnamen demi turnamen dilewati dan trofi demi trofi didapatkan, peringkat Janu naik nih menjadi perangkat 1 nasional untuk kategori anak-anak karena dia masih bocah gitu. Suatu hari di sekolah, gurunya berbicara nih pada Ferry dan juga Nita. Bu guru mengatakan Janu ketinggalan pelajaran. Namun yang lebih dikhawatirkan adalah sisi sosial Janu dan pertemanannya. Tapi Ferry yang merasa disalahkan jadi gak mau mendengarkan. Nita juga bilang kalau Vikam juga menyampaikan hal yang sama, bahwa Janu terlalu banyak bepergian. Namun Ferry terlalu fokus dengan egonya. Ferry gak mau dengar nih karena dia mengatakan Janu adalah anak yang punya bakat melebihi siapapun, termasuk dirinya dan juga bu guru. Ferry menganggap bu guru itu gak mengerti akan hal itu. Jadi Ferry menyuruh bu guru diam saja. Karena hal itu Ferry sampai ingin memindahkan Janu ke sekolah swasta dan mengatakan kalau Janu masih bisa bertemu dengan teman-temannya di akhir pekan. Istrinya pun
mengatakan nih kalau keputusan si Ferry adalah sebuah kesalahan. Ketika di taman, Janu menceritakan nih pada Vikram tentang kepindahan sekolahnya. Lagi asik ngobrol, perhatian mereka teralihkan nih dengan kerumunan di taman. Mereka pun memutuskan untuk bergabung. Dan di sana ternyata ada seorang anak seperti Janu lagi bertanding catur. Suatu hari ketika lagi belajar bersama Bruce, anak yang kemarin Janu lihat di taman juga datang ke sana bersama seorang pria bernama Robert. Dia ingin memasukkan muridnya yang bernama Atta ke klubnya Bruce, tapi Bruce menolak. Robert mengatakan Atta udah bermain catur sejak umur 4 tahun. Robert adalah seorang guru homeschooling karena Atta gak mau belajar apa-apa selain catur. Karena penolakan Bruce, mereka pun pergi dari sana. Ketika di rumah nih sebelum tidur, Janu mengatakan pada ayahnya bahwa sebaiknya mereka gak pergi ke pertandingan final negara bagian. Janu takut kalau dia menang, orang-orang akan mewajarkannya karena saat ini dia ranking 1. Namun kalau dia kalah maka itu akan jadi sebaliknya, dihujat gitu. Namun Ferry menguatkan Janu nih bahwa Janu sudah berjuang keras untuk menghadapi ini. Kata Janu, mungkin lebih baik dia tidak menjadi yang terbaik karena dia itu bisa kalah gitu dan itu enggak masalah. Sebenarnya Janu udah mengalami tekanan yang luar biasa saat ini. Namun anehnya si Ferry ini gak menyadarinya karena egois gitu. Singkatnya di pertandingan final negara bagian, Janu udah mulai khawatir nih dan takut jika dia bertemu dengan Atta. Janu tahu di final nanti pasti dia akan bertemu dengannya. Namun di depannya sekarang, Janu sadar nih kalau lawannya ternyata takut berhadapan dengan dirinya. Jadi di pertandingan itu Janu kalah, atau lebih tepatnya mengalah dalam 7 langkah. Tentu saja hal itu membuat Ferry seperti gak terima nih. Dia menyuruh Janu nih untuk mengevaluasi pertandingannya karena gak mungkin gitu Janu kalah dalam 7 langkah. Janu selalu saja mengatakan mungkin dia itu gak berbakat, mungkin lawannya lebih baik gitu daripada dirinya. Namun Ferry selalu gak terima dengan kekalahan itu. Ferry jadi lupa nih menjadi orang tua yang baik. Dia itu jadi egois. Di hari yang lain, Bruce mengajari sesuatu yang berbeda. Bruce melarang Janu menebak langkahnya walaupun Janu pikir langkah yang diambil itu benar. Bruce juga melarang keras nih Janu bermain di taman karena cara bermain mereka akan mengganggu pelajaran yang Bruce berikan. Kok jadi ngatur gitu? Janu juga diajari bahwa seorang pecatur dia harus meremehkan lawannya. Janu harus berpikir lawannya itu gak pantas nih bersamanya dalam satu ruangan dengannya karena hal itu penting nih untuk menaikkan mental dan kepercayaan diri. Di lain waktu, Janu masih aja ogah-ogahan nih dalam bertanding, apalagi harus sampai menghadapi si Atta gitu. Bahkan Atta menang di turnamen manapun yang si Janu ikuti. Suatu ketika Janu berdebat nih sama si Bruce. Janu ingin sertifikat master catur yang Bruce pernah perlihatkan. Kalau enggak, Janu gak mau lagi nih untuk memulai langkah caturnya. Bruce pun kesal dan memberikan sertifikat itu untuk Janu isi sendiri. Gak cuma 1 lembar karena Bruce mengatakan itu cuma lembar fotokopi yang gak ada nilainya. Melihat hal itu, Nita pun menyuruh Bruce keluar nih dari rumahnya. Bruce cuma mengatakan dia bisa mengirimkan seorang anak untuk bertanding, tapi gak mempersiapkan apa-apa untuknya. Karena hal ini, Nita pun berdebat nih sama si Ferry. Nita lebih memikirkan tentang kesehatan mentalnya si Janu. Nita mengingatkan kalau saat ini sikap Ferry ke Janu bukan lagi seperti ayah dan anak, tapi lebih kepada diktator. Nita gak mau nih kebaikan-kebaikan hati si Janu hilang. Dan jika itu Ferry dan Bruce lakukan, Nita janji nih akan membawa jauh si Janu. Setelah mendengarkan pertengkaran orang tuanya, Janu kembali lagi nih fokus ke catur. Ferry juga kaget melihat Janu membersihkan kamarnya. Ferry mengatakan pada Janu bahwa mereka udah gak perlu lagi melakukan hal ini. Ferry mencoba nih untuk lebih mendengarkan anaknya. Ferry berubah nih dari sosok diktator menjadi ayah yang sangat baik. Dia mau hidup Janu seimbang walau dia tahu bahwa anaknya jenius. Ferry juga ingin Janu berhenti saja karena ini cuma permainan. Tapi Janu meyakinkan dirinya nih bahwa dia harus menang. Keesokan harinya, Ferry memindahkan semua trofi Janu dari ruang keluarga ke kamarnya yang sudah kosong. Setelahnya, Ferry membawa ke taman untuk bermain dengan Vikram. Senyum Janu pun kembali nih mereka. Cara Vikram mengajarkan Janu berbeda nih dengan Bruce yang mengedepankan disiplin dan keterampilan. Vikram lebih mengasah instingnya Janu dan menyuruh Janu melupakan yang dia pelajari di buku supaya Janu menjadi pemain yang kreatif. Dengan Vikram, Janu menikmati permainannya tanpa tekanan namun tetap meraih kemenangan. Suatu malam di kantornya, Bruce menemui si Ferry. Dia bertanya apakah Janu masih punya
punya rencana untuk ke turnamen Chicago, Bruce bertanya kenapa Janu lebih sering bermain di taman. Ferry mengatakan dirinya gak tahu nih apakah si Janu bermain lebih baik atau tidak. Tapi yang dia tahu saat ini Janu kembali menyukai catur dan dia menikmatinya. Bruce merasa nih kalau Ferry akan mengirim Janu pada kekecewaan jika Ferry membiarkan Janu seperti itu. Ferry pun kemudian mengajak Bruce untuk pergi ke Chicago karena Bruce gak pernah sekalipun nih menghadiri turnamen yang Janu ikuti. Namun Bruce tetap menolak nih untuk pergi. Singkatnya mereka sekeluarga pun sampai nih di Chicago. Mereka juga membawa si Vikam, yaitu teman si Janu. Di lobi hotel, Janu bertemu nih sama temannya yang bernama Morgan. Lagi diajari strategi catur oleh ayahnya. Singkatnya sebelum bertanding, Ferry memberikan semangat nih pada si Janu. Bedanya kali ini tanpa tekanan apa-apa dan membiarkan Janu bermain dengan santai. Janu pun menghadapi lawan pertamanya. Namun Janu sebagai top rank player berusaha nih gak mengintimidasi lawannya supaya permainannya tetap bisa dinikmati. Sedangkan Atta udah menunggu nih di meja depan. Turnamen kali ini terlihat sangat berbeda. Janu lebih menikmati permainannya karena gak banyak tekanan gitu. Sebaliknya Atta malah merasa terintimidasi nih oleh kehadirannya si Janu yang cepat banget pindah meja. Perlahan-lahan Janu makin dekat nih sama mejanya si Atta karena mengeliminasi lawan-lawannya dengan sangat cepat. Oke, kita singkat cerita aja nih, ronde terakhir pun dilaksanakan dengan Atta versus Janu di meja final. Sebelum pertandingan, Janu didatangi nih oleh si Bruce. Janu mengatakan kalau dia mungkin gak bisa mengalahkan si Atta. Namun kali ini Bruce membenarkannya. Kehadirannya Bruce di sana bukan untuk memberikan tekanan lebih untuk si Janu. Dia hadir di sana untuk memberikan sertifikat spesialnya pada si Janu. Sebuah hal kecil yang gak pernah dilakukan oleh Bruce sebelumnya. Namun hal ini berhasil nih menghilangkan ketakutan si Janu. Di pertandingan final, Janu pun kembali ke aula di mana Atta udah menunggunya di sana. Pertandingan pun dimulai. Sudah dari awal si Atta menakuti-nakuti si Janu. Namun Janu tetap berusaha tenang gitu dengan memainkan permainannya. Janu membawa dua pelajaran dari dua gurunya yang punya sudut pandang berbeda. Dan yap, baru beberapa langkah saja Janu udah kehilangan ratunya. Hingga Bruce dan Ferry pun pesimis bahwa Janu bisa menang. Namun Vika masih optimis karena itu adalah sebuah langkah yang Janu siapkan untuk serangannya. Dan tapi benar saja nih, ketika itu Janu bisa melakukan skak dan memakan ratu si Atta. Permainan pun dilanjutkan. Mereka berdua saling adu strategi satu sama lain sampai akhirnya Atta melakukan kesalahan. Bruce yang menonton pun udah tahu kalau Janu bisa melihat ke depan ada 12 langkah yang bisa memastikan kemenangannya. Namun ketika itu Janu gak bisa melihatnya, tapi dia pun ingat dengan pelajaran yang Bruce berikan, membayangkan tanpa ada bidak di atas papan. Bruce pun menyadari kalau Janu akhirnya udah bisa melihatnya. Namun sebelum melangkah, dia menawarkan pertandingan yang seri. Ferry memandang Nita seakan-akan baru sadar kalau inilah yang selama ini Nita gak pengen. Kebaikan dari Janu hilang. Janu tahu dia bisa menang, tapi dengan baik hatinya dia menawarkan untuk membagi gelar juara nih bersama si Atta. Atta dimarahi oleh si Robert karena kalah dari pertandingan itu. Yang membuat Janu sedih, Morgan temannya malah harus dievaluasi oleh ayahnya karena dia kalah di turnamen ini. Untuk menghibur Morgan, Janu pun mendengarkan cerita hati Morgan, sesuatu yang seharusnya ayahnya Morgan lakukan. Lihat hal itu, Ferry dan Nita pun bangga pada Janu. Janu White atau Janu Putih kemudian dikenal bermain catur dan menjadi pemain ranking teratas di Amerika di kategori di bawah 18 tahun. Dia meraih gelar National Master pada usia 13 tahun dan International Master pada umur 16 tahun. Di tahun 2000, Janu memutuskan untuk pensiun dari pertandingan catur. Dia dibiarkan untuk bermain basket, baseball, memancing, bahkan meraih kejuaraan dunia di tahun 2004 pada olahraga bela diri, Tai Chi. Orang tua kadang-kadang biasanya berambisi nih supaya anaknya jadi orang yang sukses, berbakat, dan membanggakan. Bahkan ada juga orang tua yang memaksakan mimpinya ke anak-anaknya, bahkan itu bukan passion anaknya. Memang benar, anak itu perlu diarahkan minat dan bakatnya. Tapi kita sebagai orang tua juga harus memperhatikan keseimbangan mentalnya. Jadi jangan egois gitu. Jangan sampai kebaikan-kebaikan hatinya, akhlak dan adab yang baik yang dia miliki menjadi hilang karena orang tua terlalu obses atau fokus mengejar kesuksesan. Ya, akhirnya film tamat nih dengan begitu. Semoga bisa diambil hikmahnya gitu dan ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa nonton lagi, Le. Bye-bye.